Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nuzzilal Qur'an bilisani arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para santri dan seluruh sivitas SMP Putra yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi jalan bagi kita untuk selalu memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beriring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda tercinta, Rasul yang paling mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir, di yaumil jaza, kita termasuk bagian dari umat yang mendapatkan syafaat darinya. Para santri dan seluruh sivitas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim dituntut agar mampu memperbaiki keimanan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iman tidak cukup hanya di lisan, tapi iman itu mencakup 3 aspek. Pertama, mengimani, meyakini dengan hati. Yang kedua, mengikrarkan atau diikrarkan melalui lisan. Dan yang ketiga, diejawantahkan dengan perbuatan. Artinya seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah manakala hati, lisan, dan aktivitasnya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikategorikan beriman manakala perbuatannya, ucapannya tidak mencerminkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi orang yang beriman, maka lisan, perbuatan adalah cermin hatinya. Kalau dia beriman kepada Allah, maka kata-kata yang akan keluar adalah kata-kata yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang dia lakukan, kalau dia beriman kepada Allah, maka perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang sejalan, yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti utama dari beriman kepada Allah itu adalah ketaatan. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita menyatakan diri kita ini beriman kepada Allah, maka secara otomatis kita menyatakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintah, maka sami'na wa ata'na. Pun juga ketika Allah melarang, sami'na wa ata'na. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkelit, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak perintah, melanggar larangan. Karena seorang muslim yang benar, maka seluruh aktivitasnya akan dia gunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam kita ketahui bersama, manusia, jin diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk bersendak gurau, bukan untuk bermain-main. Tapi untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep ibadah ini jelas di dalam Islam. Tidak boleh kita membuat-buat ibadah. Tidak boleh kita memodifikasi ibadah sesuai kehendak kita. Tidak boleh. Dalam Islam, konsep ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Al-Baqarah, keimanan kepada Allah
salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu diantara cirinya. Orang yang bertakwa itu siapa? Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Yang gaib yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang gaib yang lain, tapi sifatnya karena digaibkan oleh Allah. Jin, malaikat itu gaib. Namun kegaibannya jin dan malaikat karena digaibkan oleh Allah. Sedangkan Allah gaibnya tidak ada yang menggaibkan. Maka ciri orang yang bertakwa adalah orang yang betul-betul beriman kepada yang gaib, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hakikat dari iman itu pada dasarnya 3. Pertama, memperbaiki keyakinan kuat kita kepada Allah, sehingga dalam hati tidak ada sedikit pun meragukan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan lantang dan tegas mengikrarkan diri bahwa kita beriman kepada Allah, diantaranya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, hakikat dari iman itu adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Maka kita sholat, kita puasa, itu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kiranya itu saja untuk pembinaan apel pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapat. Hakikatnya ini menasihati saya pribadi. Umumnya mudah-mudahan ada manfaat yang didapat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.